Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, khususnya Pelkat PKLU dimanapun berada. Nama saya Nathan Ropen, Jemaat GPIB Sion Jahab Tenggarong. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar firman yang kami baca boleh kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Amin. Bacaan pada saat ini dalam surat Yudas pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya pengusaha dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Bacaan tadi dalam surat Yudas pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9 yang diberikan judul penyalahgunaan kasih karunia Allah.
Hari ini adalah hari anti korupsi sedunia. Peringatan ini merupakan sebuah bentuk kampanye global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui penandatanganan konvensi PBB melawan korupsi pada tanggal 9 Desember tahun 2003 di Merida, Meksiko. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa. Sebagai orang percaya, kita sadar bahwa korupsi merupakan juga tindakan yang menyalahgunakan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepada kita manusia. Penulis surat Yudas pun di dalam bacaan saat ini menghadapi orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka menyelusup di tengah-tengah jemaat dan menyesatkan sehingga jemaat yang semula baik kemudian berubah menjadi fasik. Menurutnya, guru-guru palsu ini perlu diwaspadai karena mereka membawa umat kepada ketersesatan. Ada dua aplikasi. Yang pertama, waspadalah terhadap setiap hal yang sebenarnya menyesatkan di hidup ini, termasuk tindak pidana korupsi, karena korupsi seringkali terjadi dalam situasi yang sistemik sehingga membuat seseorang tidak dapat lepas darinya. Jangan mau disesatkan dengan mengikuti begitu saja tindakan-tindakan yang koruptif di dalam hidup kita. Yang kedua, sadarilah bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Korupsi bahkan tidak hanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, namun dapat juga terjadi di tengah pelayanan kita di gereja. Pedulilah terhadap hal-hal yang mungkin menyesatkan sehingga kita tidak tersesat karenanya. Mari manfaatkan kasih karunia Allah melalui berkat yang Allah percayakan bagi kita dan orang lain secara baik dan benar. Jangan tergoda dengan kenikmatan korupsi sesaat yang tidak hanya merugikan sesama kita, namun juga menyalahgunakan kasih karunia Allah di dalam hidup ini. Tetaplah waspada terhadap berbagai tindak koruptif. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, khususnya bagi kami Pelkat PKLU. Sertai kami dalam masa tua kami, agar kami selalu sehat dan semangat bersama anak cucu kami. Berkati Dewan Pelkat dan Majelis Sinode dalam tugas dan pelayanannya. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, khususnya Pelkat PKLU GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.